Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah joran tergolong baru juga ya. Ini dari brandnya Daido, yaitu Daido Deep Sea ya teman-teman ya. Modelnya ini serinya DS Deep Sea di 602 dengan kategori actionnya heavy ya. Ini buat main dasaran teman-teman ya, di PE 3 sampai 5 ya. Jadi ini untuk kedalaman laut ya, dan saya pikir ini sudah teman-teman sudah bisa tebak ya, ini pasti alot sekali ya. Dan ini solid karbon teman-teman ya. Ya, ini sudah Fuji komponen dan ini 30 ton retun solid karbon dan dilapisi dengan twist X karbon ya. Jadi ini sangat mendukung sekali untuk teman-teman hobi yang ngelaut ya, main di kedalaman. Dan saya pikir sih ini cukup mumpuni lah ya kalau lihat dari speknya ya. Ya, tanpa basa-basi kita langsung saja ya, kita unboxing ya, kita buka dari joran Daido Deep Sea di PE 3 sampai 5 ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Sayang sekali ya, untuk sarungnya ini hanya single slot ya. Kalau single slot ini yakinlah teman-teman ya, ini rawan loh ya. Bottom section dengan top sectionnya akan saling bertemu dan nanti akan kegores ya. Ya itu sih sebenarnya teman-teman ya, kenapa lebih prefer kalau dibuat double slot ya. Sebenarnya tidak susah juga ya, dan cost biayanya saya pikir sih akan sebanding lah, dan malah menguntungkan ya dibanding dengan adanya cacat yang mungkin nanti akan ditimbulkan karena dia hanya terdiri dari satu single slot ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya untuk bagian yang bottom sectionnya. Oke. Ini saya kasih lihat dulu ya, kalau kita pasang dia modelnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, mohon maaf ya karena tempatnya lumayan sempit ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam sarungnya dan kita berdirikan ataupun ditenteng ataupun yang lainnya di packing dan yang, karena ada kemungkinan ini akan kejepit ya teman-teman ya. Jadi ini kejepit dan ring guide ini akan berbekat nempel di sini ya. Ini yang sangat disayangkan ya. Nih kalau kita lihat saja dulu ya, ini sudah ada bekat-bekatnya teman-teman ya. Nih ya. Ya ini akibat karena bersentuhan tadi nih, seperti ini. Oke, nah ini kan sangat disayangkan ya. Jorannya lumayan mahal, namun busa Eva-nya udah ada bekat ya. Ya paling solusi ya teman-teman ya, ini bisa aja ya dibakar ya. Ini bisa dibakar sedikit, dikasih korek biar dia muncul lagi. Tapi kalau sudah terlalu dalam ya, kalau sudah terlalu dalam ya nggak bisa ya teman-teman ya. Ini saya kasih lihat ya, yang ada bekatnya ini. Oke ya, di sini saja ya. Ini kelihatan nggak ya bekatnya? Oke, ini kelihatan ya. Ini ada bekat dalam ini ya, lumayan. Ya ini kan sayang nih. Ini ada kemungkinan dia posisinya terkenanya bukan seperti ini ya, tapi dibalik ya. Dia masangnya yang seperti ini. Oke. Nih ya. Jadi kemungkinan ada ketemu sama ring guide yang di atas ini ya. Seperti ini ya. Kemungkinan bergeseknya. Ya sayang ya teman-teman ya. Ya kalau untuk yang masih kualitasnya goresannya tidak terlalu tebal seperti ini ya, ini kan tidak terlalu tebal ya teman-teman ya. Nih kelihatan ya di sini ya. Ini bisa ya kalau kita kasih korek sedikit ya, dibakar sedikit. Ya tapi jangan kelamaan ya, hanya digores oles-oleskan saja. Nih teman-teman lihat ya di sini ya. Ini kelihatan ada cekungannya di garisan ini. Ya seperti ini saja ya teman-teman ya. Hanya di tempel ya, nggak ditempel-tempel lama-lama ya. Nih hilang ya teman-teman ya, sudah tidak ada lagi ya. Ya ini kalau kategori tidak terlalu dalam ya teman-teman.
Kalau tidak terlalu dalam ya bisa ya. Nah ini juga ya, ini kan ada nih kelihatan ya. Ini saya bakar ya dekat tulisan ini ya. Ya, seperti ini ya, hilang ya teman-teman ya. Tidak ada lagi ya goresan atau bercap dari ring guide-nya. Ya, tapi ini untuk kategori yang ringan ya. Nah, ini seperti ini juga ada ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kalau ringan seperti ini ya masih bisa balik lah ya. Nih. Nih, teman-teman lihat langsung ya. Nah, hilang kan? Dia naik lagi nih posisinya. Nah, tapi kalau sudah yang dalam-dalam ya, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini apalagi ini nih, ini kena nih. Gores ini nggak bisa lagi, mau dipain juga nggak akan bisa. Kecuali teman-teman amplas ulang ya. Di amplas ulang, dihalusin ya, dibuat lagi coraknya seperti ini ya. Ya itu ya teman-teman ya. Sekilas saja ini teman-teman ya. Tipsnya ya, tips kalau ada gompelan ya cukup dipanasin ya, panasin pelan-pelan, jangan kelamaan teman-teman. Kalau nggak angus tanggung sendiri ya. Ya jadi kita langsung saja ya, kita lanjut lagi ya. Seperti ini adalah desain dari Daido Deep Sea. Warnanya ini full dominan hitam ya, hitam doff ya di bagian top section ya, sebagian juga di bagian top section juga ada glossy, tapi ini exurap ya teman-teman ya. Jadi ini exurap, teman-teman bisa lihat nih ya, ini exurap timbul ya, dilapisin varnish ya atau resin, jadi warnanya jadi glossy. Sedangkan untuk bagian top section lainnya ya ini doff, hitam doff ya. Ini sepintas dulu ya teman-teman. Kemudian ini bagian batnya ya, ini model jegging dan ini full Eva. Oke, langsung saja ya kita review detail dulu. Pertama ini kita dari bagian batnya ya, ini busa full Eva, ada sedikit corak aluminium di tengahnya ya. Jadi ini ada berapa sambungan? 1, 2, 3 ya untuk Eva-nya, 4 di atas. Jadi dalam satu bottom section dia ada 4 split ya. Jadi 4 split busa Eva. Dan di sini dikasih corak karbon, tulisan Crazy Fishing teman-teman ya. Saya pikir sini tidak awet ya. Ini kalau kegores ini bisa lepas ini tulisannya. Sayang ya, kalau saya pikir sih harus lebih rapih lagi ya dari Daido Fishing Team untuk memberikan sentuhan-sentuhan yang seperti ini ya. Karena sayang teman-teman ya. Kalau ini oke lah ya, aluminium ya. Kemudian untuk bagian bat ini ya, ini bisa dilepas ya teman-teman ya. Ini busanya bisa dilepas. Nah seperti ini. Oke, ini buat dipasang di gimbal ya. Jadi di perut dipasang seperti ini. Jadi kalau ketika jigging ikan tarikan babon aman ya teman-teman ya. Maksudnya bukan aman juga ya, dalam artian lebih nyaman ya dipakai ya. Karena ini lipsnya gede loh teman-teman ya. Ini di 30 kilo ya, di 30 kilo ya teman-teman ya untuk dragnya. Jadi seperti ini ya untuk bagian batnya. Dan di atas dari dudukan gimbal ya, ini ada corak karbon, tulisan Crazy Fishing. Kemudian busa Eva di split kedua. Ini split pertama seperti ini. Oke. Ini split kedua. Ini split ketiga. Ini ada tulisan crafted for bottom fishing ya. Jadi ini memang di craft, di rancang ya untuk
mainnya di dasaran ya. Jadi benar-benar ini jigging dasaran teman-teman ya. Jadi wajar saja ya kalau ini ya kelihatan alot sekali ya. Kemudian reel seatnya ini masih ada plastiknya. Ini reel seat Fuji ya. Ini reel seat Fuji. Bagiannya yang mengunci dari bagian bawah mengunci ke atas ya. Ini saya buka ya. Seperti ini ya. Nah, jadi dia ada locknya 2 kali teman-teman ya. Ya, seperti ini ya. Jadi udah dikunci di bagian lock atas. Ini dari bahan aluminium ya. Kemudian juga dikunci lagi dari bagian yang bawah. Ya sayang ya teman-teman, ini juga oh enggak ya. Ini plastiknya lengket ya. Saya pikir tadi kegores ya teman-teman. Oke. Jadi kegores di sini sedikit ya. Ini kena cap ring. Yang lainnya masih bisa diobatin ya, dipanasin. Oke teman-teman ya, lanjut ya di bagian atasnya juga ya. Ini ada. Oke, saya rapikan dulu. Ya di bagian atasnya juga ada busa EVA dan ini bagian sectionnya di bat ya, joint sectionnya di bagian bat. Bahannya aluminium ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Reel seat Fuji ya. Dengan locker dari bahan aluminium. Ya, bagian bottom section seperti ini. Kita ukur dulu ya panjangnya ya. Close length-nya ada di jarak terpendeknya ada di 68 ya. Jadi 2 kali lipat ya. Di 68 cm ya, teman-teman ya. Ini panjangnya. Jadi pas ya teman-teman. Tapi tergantung panjang orang juga ya. Maksud saya tergantung dari tinggi orang juga ya teman-teman ya. Semakin tinggi orang, mau bagian bottom sepanjang apapun mungkin menurut dia masih tetap pendek ya gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya tinggi, berarti kan lengannya juga kan panjang. Nah jadi ketika dia ini di perut, teman-teman ya, ini ada di perut, kemudian lengannya di sini. Kalau bagi orang yang memang tinggi badannya lumayan ya tinggi ya, jadi ini biasa saja sih, masih kategori pendek ya. Tapi kalau untuk orang yang mohon maaf ya tanpa ada fisik ya, maksud saya kalau orangnya pendek, tinggi badannya pendek ya, kalau dia pegang kan tetap ini di perut, ini di lengannya, di tangannya, di genggamannya ya, ini tetap masih jauh ya. Ini seperti ini ya, ini anggap saja ini perut di sini ya, gimbal tadi kita pasang di perut, nempel di sini ya. Kalau untuk ukuran tinggi badan yang tidak terlalu tinggi ya mungkin ini juga jangkauannya masih jauh ya. Jadi relatif ya teman-teman, nyaman itu relatif menurut saya sih, tergantung juga dari tinggi badan dan yang lain-lain. Tidak ubah halnya kalau kita yang casting ya. Kalau casting kan kalau tangannya pendek ya, jadi ketika jarak bat itu pendek ya menurut dia masih panjang teman-teman. Tapi kalau orang yang lengannya panjang, ketika dia ketemu dengan bagian bottom yang lumayan panjang, mungkin menurut dia itu masih pendek juga. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Yang nyaman itu ada di masing-masing orang dan tiap orang pasti berbeda. Oke? Ya kita lanjut dulu ya, ini belum kita timbang, kita ke bagian top section dulu. Ini karbon solid ya teman-teman, seperti ini. Ya tadi teman-teman juga sudah lihat, ini ada wrapping ya di bagian dari joint section ya, sampai ke bagian ring ke 2 dari bawah ya, seperti ini ya. Ini nih ring pertama di bawah, dan ini sudah kaki 2 ya. Ini juga kaki 2. Dan ini wrappingnya kerasa banget ya, alot ini ya teman-teman ya. Ada tulisan Daido 602H EV ya, Deep Sea. Kemudian juga 30 ton karbon, Return solid carbon, twist X carbon ya. Ini twist X carbon dari bagian joint section menuju ke bagian ring kedua dari bawah ya. Nah sedangkan jumlah ring ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ringnya ini menggunakan Fuji New Slim O-ring ya, Fuji Oxide teman-teman ya. Kemudian ini ada keterangan
apa nih ya. Oke, line weight 3 sampai 5. Lure weightnya, berat lurnya sampai 500 gram ya teman-teman. 500 gram, setengah kilo ya teman-teman ya, setengah kilo. Powernya sampai 30 kilo ya. Jadi ini benar-benar untuk main di bottom ya, di dasaran ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Deep Sea Pro Series, panjang 180, line weight PE 3 sampai 5, lure weightnya di 350 gram ya. Maksimal ya, ini maksimal 350 gram ya. Lure weight 30, tapi di sininya beda ya teman-teman. Ya ini mesti diklarifikasi ya teman-teman ya. Harus diklarifikasi oleh Daido Fishing Team. Di sini lure weightnya 500 gram, PE 3 sampai 5 loh ya. Ya, seperti ini. Sedangkan di sini keterangannya lure weightnya maksimum di 350 gram. Ya, PE 3 sampai 5. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya, sekali lagi bedanya. Mohon maaf ya teman-teman, brand lokal sama dengan brand sekelas Daiwa ya, Shimano itu untuk quality controlnya lebih terjaga ya. Seperti tulisan-tulisan seperti ini kan penting juga ya, karena orang akan menggunakan berat lure yang maksimal 350 atau yang ini ya, atau yang 500 gram ya. Kalau teman-teman ada yang tahu informasinya untuk klarifikasi ya, karena di sini kan saya mereview hanya berdasarkan data existing yang ada seperti itu ya. Jadi mohon masukannya kalau memang benar-benar teman bisa klarifikasi atau dari pihak DFT ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini full Fuji oxide ya, dengan jumlah kaki 2 ya. Hanya top section saja yang beda ya, pastilah ya teman-teman ya, top section. Oke, seperti ini. Dan karena tadi belum saya timbang, kita timbang dulu ya beratnya ya. Ini beratnya ada di Oke ya, beratnya ada di 252 gram ya teman-teman ya. Oke, untuk bendingannya nih ya, saya kasih lihat sedikit ya teman-teman ya. Untuk di bagian atasnya tidak kaku ternyata teman-teman ya. Lumayan ada lenturnya ya. Nih, seperti ini kan, lentur nih. Jarang ya teman-teman ya. Kalau kita cek-cek yang kemarin kayak Trisula, Terror, kemudian Green Hill ya, ini tidak selentur ini loh teman-teman ya untuk bagian top sectionnya. Tapi ini lumayan. Kenapa ya? Karena memang ruasnya pendek ya teman-teman ya, ruasnya pendek. Saya belum ukur ya, karena ini kan total 180. Tapi teman-teman bisa bandingkan saja. Kalau ini saja sudah tadi 60 cm ya, 60-an cm, berarti ini hanya 100 ya, 120 ya, 2 kali lipatnya ya. Kalau coba kita ukur saja teman-teman ya, biar nggak ragu ya. 90. Oke ya, dia di ya 120 ya, betul ya teman-teman, 120 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, review singkat dari Daido Deep Sea ya, di PE 3 sampai 5 ya. Atasannya karbon solid, full Fuji oxide, wrapping ya, X-wrap. Kemudian juga ini atasnya tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur ya di bagian topnya, kecuali di bagian wrapping ya. Kalau wrapping jangan teman-teman tanya, ini sudah pasti alot teman-teman ya. Jadi memang dia sengaja seperti ini agar ikannya lumayan ngikut ya, karena kalau lentur itu kan ikannya ngikut teman-teman ya, tapi untuk kekuatan dia tetap akan ditumpu di bagian top section ya, untuk yang di bagian wrappingnya ya, di X-wrap ini ya. Jadi ini kekuatan ada di sini ya teman-teman, karena ini ketika bendingan ini lentur di atas, beban nanti akan ada di bagian wrapping ini. Sedangkan di bagian bat ya nggak akan bergerak ya teman-teman ya. Oke,
Itu dulu ya teman-teman ya, review singkat dari Daido Deep Sea. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak terus channel Hobi Fishing, dan sekali lagi ikutin terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.